Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Yahoo. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya pengajar praktik dari saudara kita Bapak Yunus Dia, dan ini angkatan 10 untuk program guru penggerak di BPJP Sumatera Utara. Dan saya mendampingi beliau untuk pelaksanaan program guru penggerak ini dimulai pada bulan Maret yang lalu sampai nanti selesai selama 6 bulan. Dan sengaja kami menyita waktu Bapak Ibu pada hari ini karena ini adalah pendampingan individu yang kedua. Kami mencoba untuk mendiskusikan tentang visi daripada guru penggerak ini, visi yang dimiliki oleh Bapak Yunus, sekaligus juga kita merefleksikan visi sekolah kita yang ada di sekolah kita sekarang ini. Apakah memang visi itu sudah memang berorientasi kepada peserta didik kita, atau kita juga melihat, kita refleksikan kembali apa masih ada yang masih diperbaiki untuk kedepannya nanti sehingga dapat menjawab kebutuhan anak-anak kita di sekolah ini. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada seluruh Bapak Ibu guru juga yang telah bersedia hadir di tempat ini. Pelajaran dari program guru penggerak ini tentang visi, bahwa seorang guru itu memang harus memiliki visi dalam dia memberikan pembelajaran di kelas. Tidak hanya visi sekolah, tapi secara pribadi juga kita sebagai guru hendaknya memiliki visi. Apa goal yang akan kita capai ke depan. Dan ini terus yang kita refleksikan agar semuanya itu dapat berguna untuk anak-anak kita demi masa depan mereka dan masa depan sekolah kita juga. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan mengikuti beberapa acara. Yang pertama pengantar tujuan, kami tadi sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan masuk pada doa ruang diskusi, langsung dipimpin oleh sebelumnya nanti sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah sebagai arahan dan bimbingan, dan juga setelah itu nanti diskusi yang langsung dipimpin oleh Bapak CGP, Bapak Yunus, dan terakhir nanti penutup. Jadi, kita masuk pada acara kedua, yaitu arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sehingga kita boleh sehat-sehat selalu. Yang kami hormati Bapak pendamping CGP di SMK Negeri 2 Bapak C. Harefa, Bapak yang Yunus Dia sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur bahwasannya kawan kita mengikuti yang namanya kegiatan calon guru penggerak, dan ini sangat membantu sekolah kita dalam penilaian, yaitu nilai mutu raport. Jadi kami harapkan kepada kawan-kawan semua, mari bersama-sama kita mengikuti dan kita belajar bersama-sama sehingga kedepannya, karena ini tahap 11 sudah mulai terbuka pendaftaran, kawan-kawan semua bisa mengikuti, bisa mencoba dan bisa bertanya juga. Itu kawan kita juga ada yang sudah menjadi guru pengajar praktik dan ini calon guru penggerak, jadi bisa kolaborasi. Saya rasa kawan-kawan kita yang dua ini tidak pernah pelit ilmu, tidak ada juga rasa kesombongan, saya sudah, sementara kepala sekolah belum. Tidak ada, justru saling mengingatkan, kita saling melengkapi satu sama lain. Karena apa? Zaman sekarang ini kalau tidak pakai hati kita, memberikan hati kita untuk sekolah, tidak ada dampaknya untuk anak-anak didik kita. Jadi untuk pribadi kita yang mau melaksanakan guru penggerak, bahkan yang akan nantinya kita kawan-kawan yang lainnya, mari kita punya seperti yang disampaikan Bapak tadi, pengawas goal yang harus kita capai untuk pribadi kita. Itu akan berdampak untuk sekolah, bukan hanya pribadi kita, berdampak untuk sekolah dan berdampak untuk banyak orang.
Karena sukses yang sebenarnya adalah menjadi berkat buat banyak orang. Dan harta yang sebenarnya adalah ketika kita memiliki hati itu mencintai pekerjaan kita itu sendiri, maka dengan sendirinya berkat itu akan berkelimpahan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya kita semua yang hadir pada saat ini sama-sama kita belajar sehingga tidak gamang kita nanti ke depan kalau kita sudah masuk ataupun mengikuti calon guru penggerak untuk yang akan datangnya. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Pak Yunus. Selamat Pak, terus berkarya. Kita pihak sekolah, apalagi saya secara pribadi sangat mendukung supaya tetap sukses. Kita sama-sama sukses semuanya. Terima kasih ya Hobu. Salam. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu luar biasa mendukung ini calon guru penggerak. Dan sekarang kita masuk pada ruang diskusi yang langsung dipimpin oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Yunus kami silakan. Terima kasih ruang dan waktu yang telah diberi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bapak pengajar praktik, Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir. Ini adalah pertemuan kedua yang pendampingan calon guru penggerak oleh Bapak pengajar praktik, dan pada materi ini kami sebagai guru penggerak itu merancang tentang visi pribadi, juga visi sekolah yang kami inginkan ke depannya. Nah, di sini kalau misalnya nanti di sini juga ada kepala sekolah, artinya kalau bisa visi ini juga diterima atau bisa dikolaborasikan dengan visi sekolah kita, tidak jadi masalah. Pada kesempatan ini juga sekalian juga saya berbagi bahwa sebagai guru penggerak saya punya visi untuk sekolah SMK Negeri 2 Temerua dan berbagi juga bagaimana cara merumuskan visi sekolah. Bapak Ibu, mari kita mulai merumuskan visi guru penggerak. Tujuannya calon guru penggerak mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu visi? Memang kita bisa membayangkan kalau misalnya orang menyebutkan apa itu visi. Tapi di sini beberapa penjelasan tentang visi, yaitu membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi kita bumbui sehingga menjadi sebuah lukisan yang menarik. Itulah visi. Kemudian visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat untuk kita wujudkan ke depan. Artinya itu adalah goal atau target yang rencana kita capai. Kemudian visi adalah representasi visual kita akan masa depan yang mau kita tuju. Mungkin progresnya bisa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Yang dalam penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya yang kita wujudkan. Untuk mewujudkan visi ini dan merumuskannya, maka kita melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Ini pendekatan atau paradigma maksudnya rumusan dalam menyusun visi ini. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika dibiarkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan untuk mencapai garis finish, maka ia membutuhkan peralatan yang mendukung. Artinya peralatan pendukung ini apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai visi sekaligus juga merumuskan visi yang dimaksud. Bapak Ibu, materi atau modul 1.3 yang kemarin di program calon guru penggerak ada beberapa pertanyaan pemantik yang kami diminta bagaimana imajinasi kami. Yang pertama adalah secara pribadi saya punya imajinasi saya tentang murid di masa depan. Di masa depan satu gambar mengenai murid yang saya dambakan 5 atau 10 tahun ke depan. Maka karena ini adalah sekolah SMK yang memiliki 5 jurusan, mulai dari TKJ,
pertanian, peternakan, perikanan, dan keperawatan. Maka ini juga bukan di tengah kota, ini adalah di tengah pedesaan. Maka di sana saya membayangkan atau punya imajinasi di mana di tengah desa yang subur terdapat kompleks sekolah kejuruan yang modern dan beragam. Bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan kelas terlihat berjejer, fasilitasnya lengkap, termasuk ada laboratorium pertanian, kandang ternak, kolam ikan, serta pusat komputer dan simulasi ruang perawatan medis. Artinya itu adalah angan-angan seorang guru wujudnya adalah 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi itu adalah bayangan, dan untuk mencapai itu memang ada beberapa proses. Dalam proses itu maka ada rumusan untuk penjabaran-penjabaran bagaimana kita bisa mencapai tahap per tahap untuk imajinasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena kita didukung dengan sekolah jurusan pertanian, maka di sana pemandangan menunjukkan murid-murid yang terlibat dalam kegiatan belajar praktik di berbagai bidang kejuruan. Beberapa murid terlihat bekerja di ladang karena kita punya jurusan pertanian. Artinya kita masuk di sekolah ini setelah aktivitas belajar dimulai, maka kita dihadapkan dengan suasana sekolah yang dimana siswanya sudah semua beraktivitas dalam bidang praktiknya. Ada yang bekerja di ladang, merawat tanaman sayur untuk ada yang merawat tanaman sayur atau memelihara hewan ternak di peternakan sekolah. Artinya kita sekolah sudah punya peternakan sendiri. Ada juga yang terlibat dalam kegiatan pembenihan ikan dan manajemen perikanan di kolam ikan yang luas. Kemudian dari semua kegiatan ini ada juga anak-anak TKJ yang mendokumentasikan dan membuat visualnya. Kemudian ada juga pelayanan-pelayanan medis. Artinya beberapa masyarakat di lingkungan mereka juga akan memberikan kepercayaan untuk minimal cek gula darah atau cek penyakit-penyakit ringan di SMK Negeri 2 Tuan Berua. Kemudian tadi sudah saya lalui, ini di ruang komputer seperti ini. Anak-anak belajar dengan program komputer dan desain grafis. Mereka menggunakan peralatan modern serta akses internet yang memadai, dan mereka belajar di bidang teknologi. Ya. Di jurusan keperawatan, murid-murid dilatih untuk menjadi perawat yang terampil dan berempati. Artinya tidak hanya terampil, tapi santun juga melayani. Artinya mereka adalah perawat yang humanis. Kemudian mereka belajar tentang anatomi, farmakologi, kemudian praktik perawatan pasien melalui simulasi praktek langsung di ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan medis yang modern. Kemudian kalau itu terwujud, maka ini adalah gambaran citra lingkungan pendidikan kita, di mana murid-murid diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam berbagai bidang kejuruan yang relevan. Dan ada juga suasana Bapak Ibu guru di lingkungan SMK Negeri 2 terasa sangat kompak, ya. Kemudian ada melengkapi kalimat rampung. Itu refleksi yang kedua. Maka di sini sudah kami buat kelengkapan kalimat rampungnya, yaitu saya memimpikan murid-murid yang bersemangat belajar, kreatif, mandiri, dan bergotong royong, serta berusaha untuk mencapai impian mereka. Saya percaya bahwa murid-murid setiap mereka itu memiliki potensi belajar dalam dirinya. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi kemudian saya dan guru lain di sekolah yakin mampu meningkatkan metode pengajaran kami. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan, dan
harus membangun di benak kita bahwa tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang tidak mampu. Dan yang paling utama adalah bayangan tadi seorang guru penggerak tentang sebuah sekolah. Jadi itulah yang sudah saya rumuskan secara pribadi tentang dalam mewujudkan itu ada pendekatan inquiry apresiatif untuk merumuskan visi itu, yaitu dengan menggunakan pendekatan manajemen perubahan Bagja. Bagja ini singkatan dari kita buat pertanyaan utama, kemudian kita ambil pelajarannya, kemudian kita gali mimpi tentang sekolah yang kita rencanakan ke depan, kemudian baru kita jabarkan rencananya bagaimana progresnya, lalu baru kita mengatur eksekusi. Jadi saya punya singkatan visi yaitu mewujudkan sekolah yang kreatif dan produktif. Artinya karena ini adalah SMK, tidak hanya sebatas teori, tapi setiap jurusan punya produk yang bisa dilihat dan bisa dirasakan secara nyata. Ada pertanyaan prakarsa perubahan, ini kita sudah masuk pada bagian merumuskan visi, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang memupuk kreativitas, produktivitas, dan kepemimpinan, membantu siswa menjadi individu yang berani, berdaya, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu gambaran yang bisa kami sampaikan kepada kita Bapak Ibu Guru. Segala kekurangan yang saya sampaikan saya mohon maaf, dan mungkin nanti akan dilengkapi oleh Bapak pengajar praktik saya. Untuk melengkapi kalimat mengenai gambaran kita sendiri tentang anak-anak dan juga sekolah. Dan berharap kita bisa memberikan pandangan tentang gambaran kita mengenai imajinasi tentang siswa dan sekolah. Terima kasih, dan saya kembali kepada pengajar tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak CGP, Bapak Yunus yang telah menyampaikan tentang visi, dan harapan kita ini nanti bisa didiskusikan. Kalimat rumpang yang diisikan itu sebagai gambaran kepada kita apa yang kita inginkan di sekolah kita, dan itu nanti menjadi refleksi kita untuk visi sekolah kita. Dan dalam kesempatan ini juga ada yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang visi sekolah kita di SMK Negeri 2 Tulembero ini. Kepada Ibu, kami silakan. Sama-sama dengan kami di SMK Negeri 2 Tulembero, di sini ada visi misi sekolah kita yang sudah kita jalankan, nanti dikolaborasi dengan visi misi daripada calon guru penggerak kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama ini akan bisa kita sinkronkan kembali, sehingga sekolah kita ini benar-benar memiliki daya saing dan potensi yang baik, terlebih khusus berakhlak dan berkarakter Pancasila. Di sini visi kita ini mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, dalam keterampilan dan keahlian sesuai pengembangan iptek serta berkarakter Pancasila. Kenapa kita buat seperti ini? Karena inilah kerinduan kita, anak-anak kita ini unggul dalam prestasi. Mungkin bisa jadi akademi anak-anak kita ini kurang mampu karena kita juga sebagai Dewan Guru juga masih kurang aktif. Belum ada suatu temuan-temuan yang harus kita banggakan untuk akademi. Jadi kita mencoba mengunggulkan dari segi prestasi ataupun keterampilan dan keahlian sesuai dengan iptek. Kemudian visi kita ini menjadikan warga sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat berkarakter dengan Pancasila untuk P5-nya. Warga sekolah itu bukan peserta didik aja, tapi warga sekolah itu termasuk kita, Bapak Ibu Dewan Guru, komite, bahkan lingkungan sekolah kita yang dekat, yang kurang lebih berjarak 1 km dari sekolah kita ini. Kemudian menemukan sikap jujur, sopan santun, dan saling menghargai. Kita tahu akhir-akhir ini akhlak daripada dunia pendidikan itu kurang. Jadi kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru harus mampu mengajarkan ataupun mendidik, menumbuhkan sikap jujur mulai daripada kita sebagai Dewan Guru. Kemudian kita akan
menyampaikan juga, mengajarkan anak-anak kita arti kejujuran, sopan santun, dan saling menghargai. Yang ketiga, menumbuh kembangkan bakat prestasi dalam diri siswa. Karena kita tahu kemampuan siswa-siswi kita ini, Bapak Ibu, sangat luar biasa, apalagi talenta-talenta yang mereka punya, lebih khusus untuk sanggar kita teori ini sudah luar biasa. Adapun tamu-tamu dari kementerian, baik dari provinsi, dari pusat, selalu dilibatkan SMK Negeri 2 Pemberwa untuk berpartisipasi penyambutan tamu-tamu yang luar biasa dari luar, sehingga sanggar-sanggar kita juga dipakai. Ini kelebihan kita dari SMK Negeri 2 Pemberwa. Kemudian menjadikan guru sebagai pembelajar yang kreatif dan inspiratif. Inilah seperti yang dilakukan kawan-kawan kita CGP ataupun pengajar praktik. Mereka sudah melakukannya, dan inilah yang menjadi inspiratif ataupun inspirasi kita Bapak Ibu Dewan Guru yang belum melakukannya, sehingga apa yang terobosan ataupun yang mereka dapatkan selama ini kita lihat juga hasilnya juga baik. Kenapa kita harus menolak? Kenapa kita tidak mau mengikuti yang namanya keunggulan ataupun yang terbaik yang didapatkan oleh kawan-kawan kita? Berarti kita juga akan ikut bergerak. Tergerak. Ketika kita melihat kawan kita sudah luar biasa, maka hasilnya juga baik, karakternya juga baik, hati rasa memiliki juga kepada siswa itu ada, maka pasti kita ikut tergerak. Dia bisa, kenapa kita enggak? Itu satu yang menjadi motivasi pribadi kita. Menjadikan siswa kreatif, inovatif, mandiri, dan siap kerja. Ini target kita dari SMK Negeri 2 Pemberwa, bahkan sekolah-sekolah kejuruan lainnya. Ini harus tetap mandiri, kreatif, dan siap kerja. Melestarikan kearifan budaya lokal. Ini sudah kita mulai dengan sanggar teori kita di SMK Negeri 2 Pemberwa, dan mungkin ada lagi nanti yang akan kita kita temukan ataupun kita dapatkan ide-ide lainnya selain daripada sanggar teori kita, ataupun dimanapun kita berada. Kearifan lokal kita, ciri khas kita, Nias itu harus kita tunjukkan, harus kita nampakkan bahwasanya kita adalah warga daripada Nias Utara. Walaupun banyak kreatif ataupun inovasi ataupun kreasi baru, temuan baru, tetap kita adakan yang namanya kearifan lokal. Apalagi di poster kemarin ya Pak ya, itu perlu kita berikan kepada anak didik kita, sehingga nampak ciri khas kita adalah sebagai warga Kabupaten Nias Utara. Demikian visi misi yang kami sampaikan. Kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu guru, kami persilakan. Kira-kira apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus kita kurangkan, kami persilakan. Tanggapan kami dari visi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kalau kita kaji tadi dari kalimat rumpang itu yang sudah kita berikan, maka visi ini sudah berorientasi pada peserta didik, di mana di dalamnya ada keterampilan dan juga keahlian. Ini sesuai dengan sekolah menengah kejuruannya, ya, sehingga anak-anak itu dipersiapkan untuk tampil nantinya di tengah masyarakat sebagai yang siap kerja dan siap berbuat di tengah masyarakat. Dan ini juga kami lihat sudah berorientasi pada peserta didik. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kita bersama-sama saling mewujudkannya, sehingga mutu raport sekolah kita luar biasa. Dan bukan hanya mutunya aja, itu sangat berpengaruh untuk apa yang kita dapatkan, baik itu nanti di pembangunan, baik itu fasilitas-fasilitas lainnya. Sekolah kita akan ditambahkan dengan mutu raport kita yang luar biasa. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Yau. Yau.